Kemacetan terjadi di ruas tol Cikampek menuju Jakarta, sistem lawan arah diberlakukan. Listrik Jakarta padam, PLN minta maaf. Mobil patroli Korlantas Polda Banten ringsek dilindas truk. Selamat malam pemirsa, tersangka pengeroyokan prajurit TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bertambah 2 orang yang merupakan anggota grup motor gede. Hingga kini total ada 4 orang yang menjadi tersangka. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Antrian panjang kendaraan terjadi di ruas tol Cipali Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Antrian yang mencapai 500 meter ini membuat pengelola tol Cipali membuka 16 gerbang pembayaran. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Cipali ini terjadi mengalami peningkatan volume kendaraan baik di ruas tol Palikanci maupun ruas tol Cipali. Membludaknya kendaraan pemudik arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta ini mengakibatkan antrian panjang sejauh 500 meter hingga tol Palikanci Cirebon. Untuk mengurai antrian, pihak pengelola tol membuka penuh loket dari arah Jawa sebanyak 16 gardu. Selain itu juga pihak kepolisian dari Polresta Cirebon memperlakukan penyekatan kendaraan truk besar dialihkan ke jalur Pantura di exit gerbang tol Palimanan 4. Kepadatan terjadi di ruas tol Cikampek menuju Jakarta sejak siang hari. Petugas pun mengantisipasi dengan penerapan sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan. Selain menjaga keamanan berkendara, pengendara juga diminta memperhatikan protokol kesehatan. Volume kendaraan di ruas tol Cikampek menuju Jakarta masih terus meningkat. Dimulai sejak siang hari, sejumlah antisipasi dilakukan, diantaranya penerapan sistem lawan arah atau kontraflow. Kepadatan disinyalir karena adanya pembatasan pada tempat peristirahatan yang hanya boleh menampung 50% pengunjung guna menjaga protokol kesehatan. Sementara sejumlah pasukan gabungan juga disiagakan untuk melakukan operasi justisi memastikan pengunjung taat protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui suasana terkini arus balik libur panjang, sudah ada rekan Bayu Pradana di kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek. Bayu, apakah penumpukan kendaraan di Tol Jakarta Cikampek masih terjadi? Iya, Fazilah, peningkatan kendaraan kalau kita bandingkan sejak pagi dan juga siang hari tadi memang masih terjadi. Memang ini sesuai prediksi, di mana diprediksi peningkatan kendaraan yang akan melakukan arus balik dari arah Cikampek menuju Jakarta. Ini akan terjadi dari siang bahkan lalu sore dan juga masih terjadi pada malam hari ini. Kalau kita lihat di belakang saya memang terlihat arus lalu lintas ini memang lebih lancar. Meski begitu, lancar atau tidaknya lalu lintas ini memang tidak dapat ditentukan oleh waktu, dan sewaktu-waktu kendaraan di sini juga mengalami kepadatan. Ini dikarenakan dari informasi yang kami dapatkan adalah dikarenakan ada titik yaitu di kilometer 52 yang memang memiliki kepadatan di sana, di mana di kilometer 52 tersebut terdapat tempat peristirahatan atau rest area, di mana tadi juga dari informasi yang kami dapatkan di tiap-tiap rest area memang ini terjadi pembatasan. Di antaranya yaitu Fazila dan juga pemirsa adalah pembatasan 50% dari pengendara yang masuk ke rest area. Kita ajak sejenak juru kamera Irian Syah Wahyudi untuk menunjukkan kepada Anda lebih jelas lagi seperti apa kondisi di ruas tol Cikampek menuju Jakarta. Yang Anda lihat adalah ruas tol dari Cikampek menuju Jakarta, dan kita lihat memang volume kendaraan yang bertambah pun masih terjadi di sini. Dan kalau kita lihat memang kita bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, saya laporkan memang ini sudah terjadi pelambatan kendaraan kembali. Dan untuk menghadapi penumpukan kendaraan ini memang sejumlah antisipasi ini sudah dicanangkan terlebih dahulu, di mana tadi sejak siang hari, maksud kami sore hari sekitar pukul 3 sore tadi, ini sudah diberlakukan sistem kontraflow atau lawan arah, di mana kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 65 hingga 41
Dan tentunya pemberlakuan kontraflow atau lawan arah ini akan terus diberlakukan sesuai dengan kondisi yang ada hingga nantinya lalu lintas ini kembali normal. Selain lalu lintas di ruas tol Cikampek menuju Jakarta, juga pemberlakuan beberapa aturan di antara pada rest area, di mana selain membatasi 50% saja para pengendara atau pengunjung yang datang ini hanya diperbolehkan beristirahat selama 30 menit. Sementara itu juga sejumlah anggota gabungan ini sudah disiagakan sejak siang tadi bahkan pagi hari untuk memastikan bahwa pengendara atau pengunjung di rest area ini menaati protokol kesehatan, dan yang pastinya diimbau kepada para pengendara selain mengecek kendaraan Anda agar aman saat berkendara, juga pastikan Anda selalu menaati protokol kesehatan. Fazilah. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda. Ya, pemirsa, sementara itu pemirsa lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor berangsur normal malam ini. Sebelumnya Satlantas Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Berikut laporan Vito Erlangga serta juru kamera Ahmad Muharlin dan Aulia Syah dari Bogor, Jawa Barat. Ya, baik pemirsa, suasana arus lalu lintas pada hari terakhir libur panjang dan cuti bersama di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau mulai kembali normal pada Minggu malam. Setelah sebelumnya Satlantas Polres Bogor sempat menutup akses jalur dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak untuk dilakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah yang dilakukan sejak Minggu siang hingga Minggu petang. Dan kendati demikian, meskipun arus kedua lajur sudah kembali normal, namun kami masih melihat adanya kepadatan arus lalu lintas, khususnya dari titik arah Puncak menuju ke arah Jakarta, yang mana ini diduga karena masih banyaknya wisatawan yang sebelumnya melakukan aktivitas di kawasan Puncak Bogor yang memilih untuk kembali ke Jakarta pada Minggu malam. Selain itu, berdasarkan penuturan dari Satlantas Polres Bogor sendiri menyebut bahwa untuk puncak arus balik dalam rangka libur panjang dan cuti bersama ini sudah dilewati pada Minggu sore, dan diprediksi bahwa nantinya arus lalu lintas ini akan kembali normal pada hari-hari berikutnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, Ahmad Muharlin, Aulia Syah, iNews melaporkan. Di stasiun Pasar Senen, lebih dari 5.000 penumpang kereta api dari berbagai kota di Pulau Jawa tiba hingga Minggu malam. Namun puncak arus balik penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen diprediksi terjadi esok hari. Berakhirnya libur panjang Maulid Nabi Muhammad dan cuti bersama, jumlah penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen Jakarta meningkat. Tercatat 5.459 penumpang kereta api dari berbagai kota di Pulau Jawa tiba di stasiun Pasar Senen hingga Minggu malam. Tidak hanya kedatangan yang meningkat, namun angka keberangkatan ke Pulau Jawa juga masih cukup tinggi. Diprediksi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen akan terjadi pada Senin 2 November 2020. Secara total untuk tanggal 1 November 2020 terdapat sekitar 12.000 pengguna jasa yang tiba di area Daup 1 Jakarta, baik itu di stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, ataupun juga stasiun Jatinegara, Bekasi. Biasanya mereka ada juga yang turun di Cikampek dan juga Karawang. Nah, namun kemudian untuk kedatangan sendiri sebenarnya untuk besok pun pada hari Senin untuk KA kedatangan pagi ini masih sangat banyak ya. Dan kalau dari data kami melihat untuk tujuan Jakarta itu terdapat sekitar 14.000 pengguna jasa yang akan menuju area Daup 1 Jakarta yang akan turun baik itu tadi di Gambir, Senen, Bekasi, Jatinegara, dan lainnya. PT KAI Daup 1 pun memastikan pihaknya terus menerapkan protokol kesehatan kepada penumpang dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghindari penumpukan penumpang. Dari Jakarta, Vicky Rian, Aristiawan Sutrisno, iNews melaporkan. Penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga meningkat. Hingga Minggu malam, 68.000 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tiba dari berbagai daerah.
Penumpang yang tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai mengalami peningkatan. Peningkatan para penumpang pesawat di terminal kedatangan karena mereka akan kembali bekerja Senin besok. Pihak bandara mencatat hingga hari ini sekitar 65 hingga 68 ribu penumpang telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi meninjau langsung arus balik libur panjang di Dermaga Eksekutif Bakauheni, Lampung. Orang nomor 1 di Kementerian Perhubungan itu juga membagikan masker kepada para penumpang kapal. Sembari berinteraksi dengan penumpang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama jajaran kepolisian membagikan masker kepada penumpang di Dermaga Eksekutif Bakauheni, Lampung. Selain itu, Menhub juga mengecek fasilitas dermaga, diantaranya bagian pembayaran dan kapal penumpang, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Berdasarkan data dari PT ASDP Bakauheni, terjadi kenaikan yang signifikan dari hari biasanya dengan jumlah penumpang sebanyak 26.000. Pelabuhan Bakauheni mengoperasikan 32 kapal yang siap melayani para penumpang. Liburan pada saat 1 Muharram berakibat pada banyaknya orang yang terpapar. Nah, libur kali ini kita jadikan pelajaran untuk tidak lagi menimbulkan terpaparnya atau lebih banyak yang terpapar. Apa itu? Yaitu menjadikan panglima protokol. Dari lokasi wisata, pemirsa, Pantai Anyer dan Carita Pandeglang, Banten ramai dikunjungi wisatawan pada libur panjang. Namun sayangnya, sebagian besar pengunjung masih mengabaikan protokol kesehatan tanpa menjaga jarak dan memakai masker. Sejak Sabtu hingga Minggu, wisatawan semakin ramai mengunjungi Pantai Anyer dan Carita. Sebelumnya kawasan Anyer dan Carita selalu sepi lantaran warga khawatir dampak pandemi corona. Ramainya wisatawan membuat pengelola memperketat protokol kesehatan. Mereka mengimbau pengunjung memakai masker dan menjaga jarak. Pantai Anyer kan banyak pilihannya, tempat wisatanya, terus pengunjungnya sangat ramai karena kan sudah lama sekali nggak liburan, jadi pengen liburan gitu. Sama siapa Bu kesini? Sama keluarga semua. Tadi dari Merak ke sini ada kemacetan atau enggak? Ada kemacetan sedikit, tapi wajar lah, namanya kita pengen liburan ya, kemacetan pasti di mana-mana ada kalau hari libur. Sudah itu yang pertama bagi kami itu untuk protokol kesehatan tetap dijaga. Kayak tempat cuci tangan kita udah siapin di pos, di tiap-tiap saung ada. Sama sebelum masuk kita tanyain dulu pakai masker atau enggak, dan kalau ketahuan ada yang nggak pakai masker suruh kita putar balik lagi. Setiap pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan jika tidak menggunakan masker maka dilarang masuk. Namun sayangnya masih banyak pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wisata Pantai Parangtritis di Bantul, Yogyakarta juga dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, tim gabungan TNI Polri membagikan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hindari penyebaran COVID-19 supaya tidak merebak. Pada hari terakhir libur panjang, kawasan wisata Pantai Parangtritis masih dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Tak jarang sejumlah pengunjung dan pedagang di pantai mengabaikan imbauan untuk menjaga jarak dan memakai masker. Sejumlah relawan Kabupaten Bantul dibantu personil TNI Polri membagikan 2.000 masker secara gratis dan 100 botol hand sanitizer yang dibagikan kepada pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di kawasan Pantai Parangtritis. Bekerja sama dengan potensi relawan lokal dan juga TNI Polri melakukan pembagian masker. Ada 2.000 masker, hand sanitizer, dan kita melakukan edukasi, kampanye kepada masyarakat, pengunjung
bahwa dia harus patuh terhadap gerakan 3M. Pembagian masker dan hand sanitizer ini sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari para pengunjung yang berwisata, mengingat jumlah angka COVID-19 di Bantul saat ini masih cukup tinggi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ratusan wisatawan menyerbu Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur saat libur panjang kali ini. Pesona alam Afrika Van Java menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Nanti aja. Inilah Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur. Suasana layaknya padang rumput di Afrika Selatan ini selalu berhasil memukau siapapun yang berkunjung. Aneka mamalia, primata, reptil hingga aves siap menyambut. Tak heran, ratusan wisatawan memilih datang ke sini untuk menghabiskan liburan panjang. Jumlah pengunjung pun terus meningkat hingga 60%. Saat libur weekend ini memang sebagaimana kita ketahui, jumlah kunjungannya juga relatif meningkat daripada hari-hari biasa. Terdata dari hari kemarin, hari Rabu itu sampai sore sudah terdata sekitar 750-an pengunjung yang masuk. Wisatawan menganggap Taman Nasional ini lebih aman dari penularan COVID-19 karena merupakan tempat terbuka. Biasanya kan kita ke mall, gitu, pertokoan, terus kebetulan kan sudah ada relaksasi dari pandemi. Kebetulan juga mau ini biar tahu Banyuwangi. Taman Nasional Baluran merupakan miniatur seluruh ekosistem alam yang ada di Indonesia. Taman ini memiliki vegetasi hutan tropis, subtropis hingga savana. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. PLN meminta maaf atas padamnya listrik di beberapa kawasan Jakarta siang tadi. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.